Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bowo dari PT Kami Satu Karya. Kali ini saya ingin mendemokan sebuah sistem di mana nanti ada websitenya dan juga terintegrasi dengan aplikasi yang kami buat untuk keperluan demo atau paparan untuk RSUD Gondoswarno. Jadi web dan aplikasi ini tidak kami publikasikan kemana-mana, ini hanya untuk kebutuhan demo saja yang kami tujukan ke RSUD. Dan ini nanti di sebelah kiri itu nanti ada tampilannya desktop dan sebelah kanan itu tampilannya mobilenya. Berikut saya langsung aja saya jelaskan untuk fitur-fiturnya. Ini tampilan awal untuk demo webnya. Jadi web ini kami buat seinteraktif mungkin dan user interface-nya sangat mudah. Jadi di saat masyarakat atau pengunjung website masuk, nanti sudah akan ada tampilan-tampilan yang sangat mudah dipahami dan interaktif. Dan mohon maaf, ini gambar-gambar ini kami juga mengambil dari websitenya RSUD Gondoswarno, karena ini memang kami buat untuk hanya keperluan demo saja untuk RSUD dan tidak kami publikasikan kemana-mana. Saya jelaskan ada beberapa fitur di bagian atas, tentunya juga ada informasi mengenai telepon dan email, dan juga itu ada di headernya, nanti ada visi misi, sejarah rumah sakit dan lain sebagainya, ada informasi, agenda, pengumuman, ada data kesehatan, pengaduan dan kontak, dan itu ada login. Itu nanti login ya juga terintegrasi dengan aplikasi atau sistem informasi dari rumah sakitnya. Dan aplikasi itu nanti kita juga sudah mengacu pada aplikasi pada umumnya yang dipakai oleh rumah sakit modern yang sudah sifatnya smart hospital. Web dan aplikasi yang saya demokan ini sifatnya sebagai gambaran awal dan bisa di custom atau ditambah atau sesuai dengan kebutuhan dari RSUD. Seperti layaknya sistem informasi di website ini sudah kami tampilkan banyak sekali fitur-fitur yang memang sudah ada di website-nya Gondoswarno, RSUD Gondoswarno. Cuman ini kami kemas dengan tampilan yang menarik dan sangat responsif dan interaktif. Ada agenda, informasi, ada banner-banner yang nanti untuk informasi berupa gambar. Ada juga nanti menu-menu informasi tenaga medis atau dokter, dimana nanti juga akan ditampilkan, jika diklik ditampilkan profil dokter dan juga jadwal-jadwal prakteknya. Ada juga fitur pengumuman, dan ini ya, galeri sosial media ini kita linkkan dengan Instagramnya RSUD misalnya, karena kami meyakini sekarang ini Instagram sebagai trendsetter untuk publikasi yang sifatnya gambar. Dan di bawah ini ada beberapa profil dan alamat petanya, serta di footernya nanti ada beberapa menu juga. Saya tunjukkan juga untuk menu-menu di headernya. Jika diklik nantinya misalkan sejarah rumah sakit, nanti juga akan ditampilkan informasi sejarah rumah sakit. Di bagian menu bawahnya ini banyak sekali menu-menunya, salah satunya yaitu antrian online. Itu pasien atau pengunjung jika mau antrian online tinggal klik di sini, input semua data-datanya, pilihan poliklinik dan dokternya,
tinggal klik kirim, nanti akan mendapat notifikasi berupa WA yang diinfokan nomor antrian online-nya. Fitur-fitur lainnya di menu utama ini nanti juga ada, seperti misalkan instalasi 24 jam, ada instalasi laboratorium dan sebagainya, nanti akan ditampilkan dalam website. Dan juga di bawahnya ada informasi yang sifatnya informasi-informasi yang dari pihak RSUD yang akan diinformasikan kepada masyarakat. Dan jika informasi ini ditampilkan, nanti jika pengguna Android ataupun iOS nanti akan mendapat notifikasi seperti notifikasi Facebook atau detik.com yang di atas, seperti push notifikasi. Jadi masyarakat bisa selalu mengikuti perkembangan informasi yang ada di RSUD Gondosuwarno. Juga berupa agenda-agenda. Agenda ini nanti bisa dibuat countdown, jadi hitung mundur. Misalkan agenda kita tampilkan yang sudah ada dan ataupun agenda yang akan datang. Dan jika diklik nanti ada beberapa informasi, yaitu pelaksanaannya, tanggalnya, dan beberapa keterangannya. Juga ada kolom komennya. Kolom komen di sini nanti terkoneksi dengan Facebook. Kenapa harus terkoneksi dengan Facebook? Biar yang komen tidak sembarangan, jadi memang benar-benar real. Karena Facebook sendiri sekarang sudah menetapkan beberapa aturan yang mendaftar memang harus benar-benar real human, jadi real manusia. Dan juga di bawahnya ada informasi dokter. Kalau diklik nanti akan muncul informasi dokternya, profilnya, dan juga jadwal-jadwalnya. Dan kalau diklik daftar online akan langsung muncul pada form antrian online. Ada juga fitur pengumuman, sifatnya nanti informasi pengumuman yang diberikan oleh RSUD. Fitur-fitur ini kami ambil juga dari websitenya RSUD, kita remark sedemikian rupa, jadi dengan tampilan fresh. Jadi nanti kalau misalkan ada penambahan fitur ataupun pengurangan, bisa kita custom sesuai dengan keinginan. Dan di bawah ini galeri sosial media ini yang seperti saya sampaikan di awal, kita koneksikan, jadi terkoneksi dengan Instagram. Jadi fungsinya nanti admin tinggal mengupdate di Instagram, akan secara otomatis muncul di web dan aplikasinya. Seperti ini, kalau diklik nanti juga akan diarahkan langsung ke Instagram. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang kita tampilkan sebagai media informasi RSUD kepada masyarakat, di mana nanti akan kita koneksikan dalam sebuah sistem push notifikasi. Jadi nanti ada aplikasi Android dan iOS-nya. Jika ada informasi, pengumuman atau agenda ataupun apapun yang akan dinotifikasikan kepada masyarakat, bisa diproses melalui push notifikasi, dan di handphone yang sudah menginstal aplikasinya nanti akan mendapatkan notifikasi. Seperti ini juga ada pengaduan secara online, jadi masyarakat jika ada keluhan, kritik dan saran bisa mengisi form di sini dan akan mendapatkan informasi update-nya melalui WhatsApp. Jadi nanti secara otomatis WhatsApp ini dikirim oleh sistem yang sudah di set parameternya, nanti akan memberikan respon pada masyarakat secara otomatis. Ada informasi kontak seperti pada umumnya, ada juga form kritik dan saran seperti pada umumnya sebuah kontak di website. Dan ada kalau button login yang di kanan itu, dan di Androidnya itu nanti untuk login
masyarakat atau pasien bisa login di situ, ataupun tenaga medis bisa login ke situ. Fungsinya kalau untuk pasien nanti bisa mengecek rekam medik pasien ataukah update-update yang sifatnya privat, jadi nanti bisa dilihat melalui aplikasi. Aplikasi ini lebih tepatnya disebut sistem informasi manajemen rumah sakit atau smart hospital, yang sifatnya memberikan informasi apapun dalam sebuah platform. Ada menu-menu di dashboard, kita tampilkan beberapa menu, laporan-laporan di mana nanti direktur atau manajer atau pihak-pihak yang membutuhkan laporan bisa secara real time melihat secara langsung. Untuk data-data yang ada di aplikasi yang saya tampilkan ini masih sifatnya dummy, karena ini masih sifatnya prototype, jadi belum sesuai dengan data yang sebenarnya. Dan juga ada hak aksesnya, di mana nanti ada admin, ada resepsionis yang menerima pasien, ada accounting, ada dokter, ada farmasi dan sebagainya. Itu nanti hak akses masing-masing dan bisa mengakses sesuai dengan level yang sudah ditentukan. Jadi admin hanya mengakses admin, finance hanya mengakses finance dan sebagainya. Ada juga sistem komunikasi atau untuk chatting antar staff digunakan jika seperti saya resepsionis dan sebagainya. Jadi mereka kerja di depan laptop, fokus untuk pelayanan. Jadi jika menghubungi antar staff dan lain-lain tinggal klik chat di menu ini. Oh ya, untuk laporan-laporan sangat lengkap sekali. Ada informasi pendapatan, informasi pasien, informasi ketersediaan bed, dan nantinya juga bisa di custom apa yang dibutuhkan, informasi yang akan ditampilkan, laporan-laporan yang akan ditampilkan nanti bisa kita tambahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan juga ada sistem penagihan, jadi untuk ini sifatnya untuk billing pembayaran yang berkaitan dengan pembayaran pasien ataukah tagihan-tagihan yang lainnya. Ada daftar online, nanti yang mendaftar online nanti akan masuk di situ antrian-antriannya, ada pasien keluar, pasien masuk, informasi farmasi, nanti obat-obat bisa diinput di sini semuanya, jadi bisa mengontrol ketersediaan obat dan juga informasi mengenai obat-obat lainnya. Ada juga patologi, radiologi, bank darah. Ini juga menginventori ketersediaan darah dan sebagainya, darah masuk maupun darah digunakan keluar. Ada juga ambulan, nanti akan terkoneksi dengan sistemnya yang di aplikasi Android maupun iOS. Panggil ambulan nanti tinggal isi form, orang yang misalkan membutuhkan nanti akan muncul notifikasi di sini dan di sopir ambulan. Ini untuk resepsionis, jika ada penerimaan pasien nanti akan terdata di sistem sini. Dan juga ada data informasi catatan kematian, catatan kelahiran. Nah, yang di sini ini nanti untuk membuat hak akses masing-masing pengguna. Jadi di sini semua staf baik dari resepsionis sampai di dokter nanti akan didaftarkan terlebih dahulu di
sistem ini. Mereka mempunyai hak akses user dan password, jadi mereka bisa menggunakan sesuai dengan hak akses dan level masing-masing. Dan juga bisa digunakan dokter sebagai memo atau agenda, misalkan penanganan operasi dan sebagainya, nanti bisa dilihat dalam sebuah sistem informasi melalui hak akses masing-masing. Ada juga rujukan, informasi rujukan dari rumah sakit lain, ada finance, nanti yang sifatnya hubungan dengan keuangan, report keuangan masuk maupun pengeluaran. Nanti juga ada beberapa cetak kartu, sifatnya kartu member dari pasien ataukah kartu untuk jam kunjung dan sebagainya. Ada juga ini yang sedang kami kembangkan, yaitu konsultasi langsung, di mana nanti bisa terkoneksi dengan Zoom ataukah dengan video broadcaster lainnya. Konsepnya nanti masyarakat atau pasien yang akan melakukan konsultasi langsung melalui video bisa langsung melalui fitur tersebut. Dan juga ini nantinya akan dilengkapi fitur-fitur laporan. Ini laporan-laporan yang sudah kami inventory banyak sekali. Nantinya semua laporan transaksi harian, laporan pasien, laporan saldo rumah sakit, laporan obat, laporan bank darah, laporan ambulan, dan semuanya nanti ada laporannya. Jadi sistem ini bisa sangat sekali mengurangi biaya cetak kertas, jadi bisa paperless. Nanti semua laporan bisa melalui sistem informasi manajemen rumah sakit ini. Dan sistem ini tidak menggunakan hardware yang sangat banyak sekali, karena sifatnya online, bisa diakses dimanapun. Jika di lokal seperti di rumah sakit nanti menggunakan WiFi dan tidak memerlukan jaringan kabel apapun. Jadi satu sama lain staf dalam sebuah lingkup rumah sakit bisa melalui jaringan, mengakses sesuai dengan aksesnya melalui jaringan internet maupun jaringan WiFi. Jadi sangat menghemat hardware yang digunakan dan sifatnya tersentral. Jadi untuk maintenance dan untuk sistem security-nya. Demikian untuk demo sistem informasi manajemen rumah sakit. Jika ada hal-hal yang akan disesuaikan, ditambahkan, kami siap untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.